Leaders, apakah Anda memiliki tim yang kompetensinya biasa, namun dia tampak terlalu percaya diri? Apa fenomena ini? Mari kita simak dalam tayangan berikut ini. Orang bodoh merasa dirinya bijak, orang bijak merasa dirinya bodoh. William Shakespeare. Dunning-Kruger effect adalah salah satu bias kognitif yang terjadi pada seseorang dikarenakan kemampuannya yang kurang terhadap kompetensi tertentu, namun dirinya merasa superior, merasa lebih di atas rata-rata daripada orang pada umumnya. Ya, efek Dunning-Kruger ini dikenalkan pada saat Dunning and Kruger melakukan satu penelitian ya, yang diteliti dari penelitian-penelitian sebelumnya atau terdahulu, bahwa ada satu standar kinerja yang tidak ditentukan justru akan membuat kemampuan orang-orang yang berada di situ justru akan mengalami penurunan atau rendahnya kemampuan diakibatkan karena tidak adanya standar kinerja yang jelas. Ya, seperti apa dampaknya? Mari kita simak lebih lanjut. Dikisahkan bahwa Dunning-Kruger effect ini terjadi karena salah seorang perampok ya, yang merampok bank gitu. Dia melakukan perampokan bank tapi tanpa menggunakan penutup wajah ya. Dan setelah kejadian ini berlangsung dan dia berhasil merampok bank tersebut, namun kemudian beberapa saat polisi bisa menangkap orang tersebut. Saking gampangnya ya. Kenapa? Karena wajahnya sama sekali tidak ditutup dengan penutup wajah. Dan sang perampok heran, loh kenapa kok bisa saya ketangkep sama polisi ya? Padahal saya sudah melumuri wajah saya dengan perasan air jeruk lemon. Perampok ini justru membuat polisi kebingungan ya. Kenapa seseorang meyakini bahwa dengan mengusapkan air lemon ke dalam wajahnya bisa membuat wajahnya tidak terlihat di CCTV. Nah, ternyata ini adalah satu keyakinan atau keilmuan yang pernah dipelajari oleh perampok tersebut ya, dan diaplikasikan dalam kejadian kasus perampokan bank tersebut. Yang pada akhirnya Dunning-Kruger ini melakukan satu penelitian terhadap orang-orang yang memiliki keyakinan sejenis seperti halnya yang dilakukan oleh perampok bank tersebut ya. Mari kita simak lebih lanjut. Penyebab terjadinya bias kognitif Dunning-Kruger effect dapat dijelaskan melalui diagram berikut ini. Diagram tersebut menjelaskan level seseorang dalam mempelajari suatu bidang baru. Dalam diagram tersebut, secara sederhana dijelaskan bahwa proses mempelajari suatu bidang baru akan melewati 3 level. Yang pertama yaitu ignorant, yang kedua yaitu culture, dan yang ketiga adalah expert. Level ignorant merupakan tahap di mana seseorang baru saja memulai mempelajari suatu bidang baru. Dan pada tingkatan tersebut, seseorang akan memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi terhadap pemahaman atas bidang tersebut. Nah, pada level ini, subjek yang dipelajari masih merupakan subjek yang sifatnya general dan cenderung mudah dipahami, sehingga dia akan merasa percaya diri atas pemahamannya sendiri. Tahap selanjutnya adalah level culture. Pada tahap ini, seseorang akan memiliki tingkat kepercayaan diri yang jauh lebih rendah dibandingkan ketika awal dia memulai mempelajari suatu bidang. Dan pada tahap ini, subjek dan kasus yang dia temukan akan memerlukan pemahaman yang cukup mendalam, sehingga seringkali dia harus berkonsultasi dengan seseorang yang berada di level expert. Dan tahap ketiga, dalam mempelajari suatu bidang baru adalah level expert, di mana tingkat kepercayaan diri atas pemahamannya terhadap suatu bidang sejalan dengan apa yang telah dikuasai, di mana dia telah menguasai bidang tersebut secara luas dan mendalam. Nah, efek Dunning-Kruger ini terjadi pada saat seseorang atau tim Anda berada pada level ignorant ya. Yang bisa jadi ketika orang-orang yang berada di level ignorant ini ditempatkan pada pekerjaan yang load pekerjaannya tinggi gitu ya, atau membutuhkan kualitas pekerjaan yang baik,
ternyata dia ditempatkan di situ, maka hati-hati ya, bisa jadi dia merasa terlalu superior, kemampuannya cukup, padahal dia tidak mampu menyelesaikan pekerjaan atau proyek tersebut. Nah, inilah pentingnya seorang leaders kemudian melakukan satu analisa, apakah tim saya ini masuk di level mana gitu ya, jangan-jangan dia masuk di level yang ignorant tadi ya. Nah, oleh karena itu, tentu sebagai leaders perlu memahami bahwa dalam mempelajari suatu bidang, kita harus mengusahakan untuk terus belajar hingga minimal mencapai tahap culture atau bahkan expert. Meski hal ini bukan sesuatu yang mudah dilakukan ya, namun ketika seseorang, tim Anda mempelajari suatu bidang sampai pada tahap culture, maka keinginan untuk mendalami bidang tersebut akan menjadi jauh lebih besar. Dan pada tahap culture, seseorang akan merasa masih banyak hal yang terkait bidang tersebut yang belum diketahui dan belum dipahami, sehingga muncul kebutuhan untuk mencari enlightenment ke orang-orang yang jauh lebih expert pada bidang tersebut. Seperti yang William Shakespeare katakan ya, "The fool doth think he is wise, but the wise man knows himself to be a fool." Leaders, upaya apa yang bisa dilakukan untuk menjadikan tim kita tidak terjebak pada efek Dunning-Kruger tadi? Yang pertama, Anda bisa berikan umpan balik yang konstruktif. Umpan balik yang konstruktif akan memberikan kejelasan terhadap apa yang perlu diperbaiki dan bagaimana tim Anda bisa meningkatkan kinerja mereka di tempat kerja. Saran yang spesifik dan terarah akan membuat mereka mampu mengidentifikasi area mana yang kira-kira masih perlu ditingkatkan kemampuan dan keterampilannya. Ya. Yang kedua, bantu tim Anda untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Ya. Tentu ketika seorang leaders mengetahui ada area di mana skill atau knowledge-nya dirasa perlu ditingkatkan, maka saat inilah saat yang tepat bahwa tim kita perlu diberi bahan bacaan yang cukup, case study, pelatihan, bahkan ada beberapa cara yang bisa ditingkatkan untuk menjadikan tim kita memiliki kemampuan dan juga pengetahuan yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Langkah yang ketiga adalah tetap positif dan mendukung sepenuhnya terhadap tim yang Anda pimpin. Bahwa cara terbaik untuk membuat seseorang yang tadinya skill atau kompetensinya masih belum cukup ya, meskipun dia merasa percaya diri gitu, namun kepercayaan diri yang terlalu tinggi tidak sejalan dengan kemampuannya, ini juga harus didukung dengan positif pemikiran kita sebagai leaders untuk menjadikan tim kita memiliki standar kualitas pekerjaan yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dan yang terakhir adalah berikan apresiasi dan juga dukungan. Ketika seseorang sudah memulai memperbaiki dirinya, tahu kelemahannya, berada dalam kondisi yang sudah belajar, barangkali dia akan merasa, oh ternyata kemampuan saya belum ada apa-apanya ya. Ternyata ada orang yang jauh lebih baik daripada saya ya. Dan saat inilah saat yang tepat untuk leaders Anda menjadikan dirinya bertumbuh jauh lebih baik daripada sebelumnya. So, inilah 4 langkah yang bisa dilakukan leaders untuk menjadikan tim kita bisa terlepas dari efek Dunning-Kruger tadi. Nah, leaders, kira-kira apa saja cara efektif yang bisa Anda lakukan untuk menjadikan tim Anda keluar dari efek Dunning-Kruger tadi yang menjadikan dirinya merasa cepat puas begitu ya. Ya, Anda boleh juga kasih komen ya, dan juga like, share sebanyak-banyaknya jika Anda merasakan banyak manfaat dari channel ini. Dan jangan lupa untuk juga subscribe channel ini. Terima kasih.